Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali anamsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlana ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tsajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika mana khususan khusatan ila musmada kitab mabadi fikih syekh marabtu jabar jumat alamiti wa masyikhina wa mu'allif kitab alati ta'lamna wa lamna sanna ta'alahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi BK Juz Thalis, yang mana untuk hari ini insyaallah akan menerangkan bab sholatul Jumu'ah ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'alami fid-dharain amin. Salatul Jumati ya. Salatul Jumati utawi iki kubab nerake salat Jumat. Salatul Jumati utawi iki kubab nerake salat Jumat. Jadi babnya menerangkan tentang salat Jumat. Nah, salatul Jumati utawi salat Jumat. Salatul Jumati utawi salat Jumat iku fardhu ainin. Iku fardhu ainin ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf. Zakarin tur lanang. Zakarin tur lanang, sahihin tur kang sehat atau waras. Sahihin tur kang sehat atau waras. Mustautinin kang omah-omah utawa manggon. Mustautinin kang omah-omah utawa manggon. Jadi perlu saya mengetahui bahwasanya hukum melakukan sholat Jumat itu adalah fardhu ain, suatu kebutuhan yang bersifat individu. Nah, fardhu ain itu bagi siapa? Melakukan sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain itu bagi siapa? Dibebankan kepada siapa? Yaitu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah mukallaf. Dan dia berstatus kelamin laki-laki, serta sehat, badannya sehat, serta mustautinin, yaitu dia itu bertempat tinggal yang menetap. Jadi kewajiban sholat Jumat itu dibebankan kepada orang muslim yang mukallaf. Nah, maksudnya mukallaf itu siapa? Yaitu orang muslim yang sudah mukallaf. Itu adalah orang itu disebut mukallaf kalau sudah memenuhi syarat-syarat mukallaf. Nah, syarat mukallaf diantaranya nomor 1, dia harus sudah baligh. Orangnya itu harus sudah baligh dan akalnya sehat, maksudnya tidak gila, serta berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinganya itu sudah berfungsi, dan syarat selanjutnya sudah sampai padanya dakwah Islam.
Maka setelah 4 syarat itu terpenuhi, kewajiban pertama yang harus dia lakukan adalah masuk Islam. Nah, jadi kewajiban sholat Jumat itu dibebankan kepada orang Islam yang sudah mukallaf dan dia itu berjenis kelamin laki-laki serta sehat badannya. Terus di situ dikatakan mustautinin bagi laki-laki Muslim yang mukallaf dan sehat serta dia itu bertempat tinggal. Maksudnya mustautinin itu apa? Maksudnya mustautinin itu adalah orang yang bertempat tinggal di suatu tempat, kemanapun dia pergi nanti akan kembali ke tempat tersebut. Itu berarti mustautinin. Nah, sekarang setelah kita mengetahui hukum dari melakukan sholat Jum'ah, kita pun juga perlu untuk mengetahui syarat-syarat sah melakukan sholat Jum'ah, ya. Surutu sihati Jum'ati, surutu sihati Jum'ati utai boro syarate sae sholat Jum'ah. Surutu sihati Jum'ati utai boro syarate sae sholat Jum'ah iku al-awalu, iku al-awalu utai kang awal, iku al-awalu utai kang awal, iku antakuna, iku antakuna yen to ono, iku antakuna yen to ono apa sholat Jum'ah, iku antakuna yen to ono apa sholat Jum'ah iku fi baladin ing dalem negara, iku fi baladin ing dalem negara au qaryatin utawa desa, au qaryatin utawa desa. Jadi syarat sahnya salat Jumat itu harus dilakukan di suatu balad atau di suatu qarya. Nah, apa yang dimaksud balad di dalam masalah bab ini? Yang dimaksud balad itu adalah pemukiman yang terdapat salah satu dari hakim syar'i, polisi atau pasar. Nah, kalau seperti hanya sekarang ini berarti yang berstatus balad itu adalah setingkat kecamatan. Kenapa? Karena kalau kecamatan kan di situ ada hakim syar'inya atau KUA-nya, dan di situ juga ada polisi atau keamanannya, dan di situ juga ada pasarnya. Di kecamatan itu di situ mencakup adanya hakim syar'i atau KUA atau kodi, dan juga polisi, dan juga ada pasarnya. Itu berarti balad yang dimaksud ini adalah setingkat kecamatan. Nah, ada pun yang dimaksud qarya apa, yaitu pemukiman yang tidak terdapat hakim syar'i, tidak terdapat polisi, dan atau tidak terdapat pasar. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu harus dilakukan di suatu tempat yang di situ ada pemukimannya, ada pemukiman penduduk, ada penduduknya, baik itu dilakukan di suatu balad ataupun suatu qarya, mungkin di kecamatan ataupun desa ataupun kampung. Nah, syarat yang kedua, syaratnya sah melakukan sholat Jumat, afani utai kang kaping pindho, afani utai kang kaping pindho iku antakuna, iku antakuna yen to ono, iku antakuna yen to ono apa sholat Jumat iku jama'an tan jamaah, iku jama'atan jamaah, iku jama'atan jamaah. Bi arba'ina kelawan wong 40, bi arba'ina kelawan wong 40. Nah, syarat kedua sahnya sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah, harus dilakukan secara berjamaah bersamaan 40 orang. Jadi harus ada 40 orang yang melakukan sholat
Jumat tadi, dan harus dilakukan dengan secara berjamaah. 40 orang itu harus melakukan sholat Jumat itu secara berjamaah ya. Makanya di dalam masalah sholat Jumat ini, bagi imam untuk niat menjadi imam itu merupakan fardu atau merupakan kewajiban. Kalau sampai imamnya itu tidak niat menjadi imam, maka tidak sah sholat Jumatnya. Nah, adapun bagi makmum untuk niat menjadi makmum, adapun makmum untuk niat menjadi makmum, itu hukumnya juga fardu, juga termasuk kewajiban. Jadi intinya baik makmum ataupun imam ini ketika melakukan sholat Jumat harus niat makmum bagi makmumnya, niat menjadi imam bagi imamnya ya. Jadi syaratnya syarat sah sholat Jumat yang nomor 2, yaitu sholat Jumat itu harus dilakukan dengan secara bersamaan 40 orang. 40 orang yang tadi ya, yang muslim, mukallaf, dzakar, shahih, mustautinin. Nah, al-thalithu ta kang kaping 3. Al-thalithu ta kang kaping 3 iku antakuna yen to ana. Iku antakuna yen to ana apa kuluha sekabehane salat Jumat. Apa kuluha sekabehane salat Jumat iku fi wektu dzuri ing dalem wektune salat zuhur. Iku fi wektu dzuri ing dalem wektune salat zuhur. Nah, syarat sahnya melakukan sholat Jumat yang nomor 3, yaitu sholat Jumat itu kesemuanya harus dilakukan di waktu sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu kesemuanya harus dilakukan di waktu sholat zuhur. Nah, seterusnya Arabi'u tai kang kaping 4. Arabi'u tai kang kaping 4 iku antataqaddamaha. Iku antataqaddamaha. Iku antataqaddamaha yen to ndingini ing salat Jumat. Iku antataqaddama ing yen to ndingini ing salat Jumat apa khutbatane khutbah loro. Apa khutbatane khutbah loro. Jadi syarat sahnya salat Jumat yang nomor 4, salat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Jadi harus ada khutbahnya, dan khutbahnya ini harus 2 dan harus dilakukan sebelum melakukan salat Jumat. Jadi berbeda ya dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau Idul Adha dan Idul Fitri itu prakteknya kan sholatnya dulu baru khutbahnya. Tapi kalau sholat Jumat itu harus sholat Jumatnya itu harus didahului oleh 2 khutbah terlebih dahulu. Nah, syarat yang nomor 5 al-khamisu tai kang kaping 5. Al-khamisu tai kang kaping 5 iku alla tasbiqoha. Iku alla tasbiqoha yen to ora dingine ing Jumat untuk salat Jumat. Iku alla tasbiqoha ing yen to ora dingine ing salat Jumat autoqorinaha. Autoqorinaha utawa barengi ing salat Jumat. Autoqarina utawa barengi ing salat Jumat apa Jumatun salat Jumat. Apa Jumatun salat Jumat ukhra kang weneh. Ukhra kang weneh fi baladia ing dalam negarane Jumat. Fi baladia ing dalam negarane Jumat. Nah, syarat sahnya melakukan salat Jumat yang kelima yaitu salat Jumat tersebut tidak boleh didahului oleh Jumatan yang lain di balad tersebut ya. Jadi syarat yang nomor 5,
sholat Jumat tersebut tidak boleh didahului oleh Jumatan yang lain dalam balad tersebut, atau tidak boleh sholat Jumat tersebut itu bersamaan waktunya dengan sholat Jumat yang lain yang ada di balad tersebut. Nah, yang dijadikan standar dimulainya sholat Jumat apa? Yaitu dengan takbiratul ihram. Jadi yang diukur itu adalah takbiratul ihramnya. Jadi semisal Jumatan yang kita lakukan itu takbiratul ihramnya itu didahului oleh takbiratul ihram Jumatan yang lain yang ada balad yang kita tempati. Mungkin di tempat kita ada Jumatan 2 tempat ya, atau takbiratul ihram Jumat yang kita lakukan itu bersamaan dengan takbiratul ihram Jumatan yang lain yang sebalad dengan kita. Maka yang seperti itu tidak sah Jumatan yang kita lakukan. Jadi yang dijadikan standar dimulainya sholat Jumat itu apa? Takbiratul ihramnya. Nah, pendapat para imam itu mengatakan bahwasanya diperbolehkan mendirikan beberapa sholat Jumat disebabkan 3 hal. Yang satu, kita diperbolehkan mendirikan beberapa sholat Jumat, yaitu sebabnya di tempat sholat Jumat itu sempit. Tempat sholat Jumat itu sempit, sekira umumnya tidak dapat, saking sempitnya itu sekira tidak dapat untuk menampung jumlah jamaah sholat Jumat. Maka yang seperti itu boleh bagi masyarakat untuk mendirikan Jumatan lebih dari 1. Nah, yang nomor 2, diperbolehkannya mendirikan beberapa sholat Jumat yaitu disebabkan terjadinya permusuhan di antara 2 kelompok sesuai syarat-syaratnya. Nah, sebab yang ketiga diperbolehkannya mendirikan beberapa sholat Jumat yaitu antara 2 ujung balad untuk mendirikan sholat Jumat itu saling berjauhan. Maksudnya dengan ukuran di suatu tempat yang tidak terdengar adzan Jumat, yaitu apa? 1 mil. Nah, namun pendapat yang memperbolehkan mendirikan beberapa sholat Jumat secara mutlak itu bertentangan dengan pendapat para imam. Itu kalau menurut keterangan yang di dalam kitab Buyah Al-Mutasyidin. Jadi itu ya syarat yang 65. Syarat sahnya untuk melakukan sholat Jumat yaitu tidak bersamaan atau tidak dihadiri oleh jamaah sholat Jumat yang lain di balad tersebut. Nah, setelah kita mengetahui syarat sahnya melakukan sholat Jumat, perlu untuk kita ketahui juga rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah 2. Arkanul khutbataini. Arkanul khutbataini utawi propro rukun khutbah loro. Arkanul khutbataini utawi propro rukun khutbah loro iku al-awal utawi kang awal. Iku al-awal utawi kang awal iku ayakuna yen to ana. Iku ayakuna yen to ana sapa al-khatibu wong kang khutbah. Sapa al-khatibu wong kang khutbah iku tahiran kang suci. Iku tahiran kang suci minal hadatsaini saking hadas loro. Rukun-rukun khutbah itu yang nomor 1, orang yang melakukan khutbah atau khatibnya itu harus suci. Dia harus suci dari hadas 2, maksudnya hadas kecil dan hadas besar. Jadi syaratnya orang yang menjadi khatib itu harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar ya. Nah, syarat yang kedua, alfani kang kaping pindho iku ayekana yen to ana. Iku ayekana yen to ana apa saubu dodote khatib.
apa saubu dadi khatib wa badanulan badane khatib wa makanuhulan panggonaning khatib wa makanulan panggonaning khatib iku tahiron kang suci minan najasati saking propro najis. Nah, syarat maaf ya. Nah, rukun-rukun khutbah 2, rukun-rukun khutbah 2 yang nomor 2 yaitu khatib itu harus suci pakaiannya, badannya, tempatnya dari beberapa najis. Nah, asalisu ta kang kaping 3. Asalisu ta kang kaping 3 iku ayakuna yen to ono. Iku ayakuna yen to ono sapa khatib. Iku ayakuna yen to ono sapa khatib iku masturon kang den tutup. Iku mastural aurati bablas mawon. Iku mastural aurati kang den tutupi aurati. Iku mastural aurati kang den tutupi aurati. Nah, rukun khutbah 2 yang nomor 3 yaitu khatib harus tertutup auratnya. Jadi auratnya itu harus ditutup. Otomatis auratnya mana? Kan khatibnya jelas laki-laki ya. Jadi anggota mulai pusat sampai lutut itu harus tertutup, auratnya itu harus tertutup, anggota itu harus ditutupi. Nah, sekarang rukun khutbah yang nomor 4 ya, arabi utai kang kaping 4. Arabi utai kang kaping 4 iku ayaktuba. Iku ayaktuba yen to khutbah sapa khatib. Iku ayaktuba yen to khutbah sapa khatib. Wakifan hale wong kang ngadeg. Wakifan hale wong kang ngadeg. Ing qadara lamun kuwasa sapa khatib. Ing qadara lamun kuwasa sapa khatib. Nah, rukun khutbah yang selanjutnya yaitu yang nomor 4. Khatib itu dalam khutbahnya, maksudnya ketika dia itu khutbah harus dalam keadaan berdiri. Jadi khutbah itu harus dilakukan dengan berdiri. Nah, bila tidak mampu bagaimana? Bila tidak mampu berdiri maka khutbah dengan cara duduk. Itu kalau tidak mampu. Nah, bila tidak mampu duduk maka khutbah dengan cara tidur miring. Nah, namun walaupun tahu si khatib tadi, andaikan dia tidak mampu khutbah dengan cara berdiri, boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh dengan cara tidur miring. Namun sebaiknya bagi orang yang khutbah dengan posisi yang telah dijelaskan tadi ialah mencari ganti. Jadi kalau memang tidak mampu berdiri, sebaiknya ya mencari gantinya. Nah, kecuali kalau penggantinya sudah nggak ada ya baru nanti bisa khutbah itu dilakukan dengan cara duduk. Kalau nggak mampu duduk dengan tidur miring seperti itu. Tapi selama masih ada gantinya ya cari ganti saja. Seperti itu keterangan yang ada di dalam kitab Yaqut An-Nafis. Nah, selanjutnya rukun khutbah yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 ya. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ayat jelisa. Iku ayat jelisa yen to lungguh sapa khatib. Iku ayat jelisa yen to lungguh sapa khatib benal khutbatani indal antarané khutbah loro. Benal khutbatani indam antarané khutbah loro biqadri tumakninati kelan kira-kira ne tumakninah. Biqadri tumakninati kelan kira-kirane tumakninah. Nah, adapun rukun khutbah yang nomor 5 yaitu khatib harus duduk, harus melakukan duduk di antara dua khutbah dengan kadar kira yaitu
tumak ninah, dengan kadar kira tumak ninah. Nah, bila khotib itu melakukan khutbah dengan cara berdiri namun tidak mampu duduk di antara dua khutbah, khutbah dengan duduk atau khutbah dengan cara tidur miring, maka pemisah di antara kedua khutbah itu ialah dengan cara diam sejenak dengan kadar bernapas. Jadi bila khutbah itu dilakukan dengan cara berdiri namun si khotib itu tidak mampu duduk di antara dua khutbah, atau khutbah tersebut dilakukan dengan cara duduk atau dengan cara tidur, maka sebagai pemisah di antara dua khutbah yaitu dengan cara apa? Diam sejenak dengan kadar bernapas. Dan disunahkan pemisah kedua khutbah dengan kadar membaca surah Al-Ikhlas. Jadi disunahkan pula yaitu membaca surah Al-Ikhlas tadi. Dan sekarang rukun khutbah yang nomor 6, asadisu utai kang kaping 6. Asadisu utai kang kaping 6 iku ayajaro yen to mbanterake sapa khatib. Iku ayajaro yen to mbanterake sapa khatib bil khutbati kalawan khutbah. Bil khutbati kalawan khutbah tujuane liyasmaha supaya ngrungu sapa supaya ngrungu ing khutbah sapa al-arbauna wong 40. Nah, rukun khutbah yang nomor 6 itu khatib harus mengeraskan suara. Khatib harus mengeraskan suara ketika khutbah. Kenapa? Agar khutbahnya itu bisa didengar oleh 40 orang. Orang. Nah, syarat yang selanjutnya asabi utai kang kaping 7. Asabi utai kang kaping 7 iku aywalia yen to nuli-nuli. Iku aywalia yen to nuli ya sapa khatib benal khutbatane indem antarane khutbah loro. Wa bainahuma lan ing dalem antarané khutbah loro, wa baina sholati lan ing dalem antarané salat. Nah, rukun khutbah yang nomor 7 yaitu khatib, maksudnya orang yang khutbah itu harus melakukan secara berturut-turut antara dua khutbah serta antara keduanya dengan sholat Jumat. Nah, kadarnya yaitu waktu yang dapat digunakan untuk melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Jadi kadarnya itu waktu yang dapat digunakan untuk melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui rukun-rukun khutbah, kita pun perlu kiranya untuk mengetahui udzur-udzur diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat. A'dharu tarki Jumati ay hadhi a'dharu tarki Jumati. Utaikiku mertelake propro udhure ninggal Jumatan. A'dharu tarki Jumati iki iku metelake propro udhirit ninggal Jumatan. Taskutu gugur apa Jumatan anil maldi saking wong kang lara wal muqati lan wong kang lumpuh wal amalan wong kang wuta.
wal a'malan wong kang wuta, wal a'malan wong kang wuta, wabil matori, wabil matori lan kelawan sebab udan, wabil matori lan kelawan sebab udan ya, wabil matori lan kelawan sebab udan, asyaditi kang banget, asyaditi kang banget. Nah sekarang menerangkan tentang udzur-udzur meninggalkan sholat Jumat. Maksudnya jika terdapat udzur-udzur ini nanti maka boleh meninggalkan sholat Jumat, boleh tidak melakukan sholat Jumat. Nah apa saja udzur-udzur sholat Jumat? Mari kita pahami. Tasqutu al-jum'atu anil marid wal muqati wal a'ma wa bil matari syadid. Nah sholat Jumat itu gugur dari orang yang sakit, lumpuh, buta, dan sebab hujan lebat. Jadi bagi orang yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Di sholat Jumat itu gugur, kewajiban sholat Jumat itu gugur bagi orang yang sakit atau orang yang lumpuh atau orang yang buta atau sebab-sebab yang lain, misalnya yaitu hujan. Karena hujan lebat maka boleh bagi kita untuk tidak melakukan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu gugur bagi orang yang mana pada waktu itu hujannya lebat, untuk menghadiri sholat Jumat tidak mampu karena apa, hujan lebat. Nah disunahkan amat ya, dan maaf ya, selain udzur-udzur yang telah disebutkan tadi, itu juga ada udzur-udzur yang lain. Apa saja? Mungkin karena turunnya salju, ada turun salju sekira dapat membasahi pakaian bagian atas atau sandal yang dipakai, serta tidak terdapat alat yang digunakan untuk berteduh seperti mungkin payung atau yang lain, maka boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat. Nah seterusnya kita akan menerangkan tentang masalah idrakul Jum'ah ya. Idrakul Jum'ati, idrakul Jum'ati hada idrakul Jum'ati. Idrakul Jum'ati utai kiku martelake nemu sholat Jum'ah. Idrakul Jum'ati hada idrakul Jum'ati tegese utai kiku martelake nemu sholat Jum'ah. Nah yudriku nemoni, yudriku nemoni al Jum'ata ing Jum'atan, al Jum'ata ing Jum'atan sapa wong sapa man ya, sapa man wong, sapa man wong adraka kang nemu sapa man, adraka kang nemu sapa man, adraka kang nemu sapa man rakaatan ing sak rakaat, rakaatan ing sak rakaat, rakaatan ing sak rakaat mal imami satane imam, mal imami satane imam atau mal imami ing dalem satane imam. Wayatilan nekani sapa man, wayatilan nekani sapa man ba'da salami ing dalem sause salam, ba'da salamin dem sawise salam nekani birokaatin kelawan sak rakaat, birokaatin kelawan sak rakaat. Ya jaru kang banterake, ya jaru kang banterake biya ing rakaat, ya jaru kang banterake biya ing rakaat. Waman utai sapane wong, waman utai sapane wong iku lam yudrik ora nemoni sapa man, iku lam yudrik ora nemu sapa man rakaatan ing sak rakaat, rakaatan ing sak rakaat ya yanwi mongko niata sapa man, yanwi mongko niata sapa man Jumatan ing salat Jumat, Jumatan ing salat Jumat wa yutimulan nyempurnaake sapa man,
wa yutimulan nyempurnake sapa man zuhron hale rupa salat zuhur. Nah, sekarang menerangkan tentang idrakul Jum'ah atau menemukan salat Jum'ah. Jadi orang itu bisa dikategorikan masih bisa menemukan salat Jum'ah dengan catatan dia itu masih bisa menemukan 1 rakaat salat bersama imamnya. Jadi ketika ada orang melakukan salat Jum'ah dia tertinggal yang akhirnya dia itu hanya mendapatkan 1 rakaat salat bersama imamnya, maka dia sudah dianggap menemukan salat Jum'ah. Nah, nanti setelah imam salam dia harus niat mufarokoh dari imam, dan dia menambah 1 rakaat lagi, dan di situ dianjurkan untuk membaca keras, bacaan Fatihah dan suratnya dibaca dengan keras. Dan barang siapa kok tidak menemukan 1 rakaat pun salat bersamaan imam, maka dia tetap niat salat Jum'ah, namun nanti dia harus menyempurnakan dengan melakukan salat zuhur. Jadi setelah imam salam dia tetap harus melakukan salat zuhur. Kenapa? Karena tadi ketika sholat dia tidak menemukan 1 rakaat pun bersamaan dengan imamnya, seperti itu. Nah, sekarang sunanul Jum'ati. Sunanul Jum'ati hadi sunanul Jum'ati utaikiku metelake propro sunate Jumat. Sunanul Jum'ati hadi sunanul Jum'ati tegesi utaikiku metelake propro sunate Jumatan. Sekarang menerangkan tentang sunah-sunah salat Jumat. Al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku al-ghuslu adus. Iku al-ghuslu adus watang dibulan bebersih. Watang dibulan bebersih. Jadi kesunan-kesunan untuk melakukan salat Jumat itu yang nomor 1, bagi orang yang mengendaki melakukan sholat Jum'ah disunahkan mandi terlebih dahulu dan membersihkan badannya. Nah, kapan mulai waktunya? Yaitu semenjak masuknya waktu subuh, maksudnya fajar shodiq keluar sampai dimulainya sholat Jum'ah. Nah, adapun yang kedua, afani utai kang kaping pindho. Afanita kang kaping pindho iku taklimul adzabiri ngetoki pira-pira kuku. Dan juga bagi orang yang ingin melakukan salat Jum'ah disunahkan untuk memotong beberapa kuku. Kukunya. Nah, disunahkan untuk memotong kuku tangan ya terlebih dahulu dan mengakhirkan kuku kaki. Dan disunahkan pula yaitu memulainya dengan memotong kuku jari telunjuk tangan, terus kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian ibu jari. Nah, untuk tangan kiri yaitu dimulai dari jari kelingking, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian lagi jari telunjuk, kemudian ibu jari. Nah, sedangkan untuk kaki sunahnya yaitu dimulai dari jari kelingking kaki kanan hingga jari kelingking kaki kiri. Seperti itu keterangan di dalam kitab fikih ibadat. Nah, selanjutnya kesunan bagi orang yang melakukan salat Jum'ah yaitu al-falithu utai kang kaping 3. Iku at-tatayyubu nganggo wangen-wangen. Jadi ketika kita hendak melakukan sholat Jum'ah, kita disunahkan untuk menggunakan wewangian, memakai minyak wangi. Ini khususnya bagi laki-laki ya, bagi laki-laki kalau ingin melakukan sholat Jumat disunahkan untuk memakai wewangian. Tapi kalau mungkin ada perempuan yang ingin melakukan sholat Jumat
ini juga boleh. Dan ibu-ibu yang ingin melakukan sholat Jumat juga boleh, dan juga bisa menggugurkan sholat zuhur. Jadi bagi ibu-ibu yang mau ingin melakukan sholat Jumat juga diperbolehkan, dan itu juga bisa menggugurkan sholat zuhur. Maksudnya apa? Ketika dia itu sudah melakukan sholat Jumat, maka ibu-ibu ini nanti tidak berkewajiban untuk melakukan sholat zuhur lagi. Namun bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang ingin melakukan sholat Jumat, dia tidak disunahkan untuk memakai wewangian. Bedanya dengan laki-laki tadi ya. Nah, sekarang terusnya Arabiu ta kang kaping 4 iku labsul abyadi. Iku labsul abyadi nganggo dodot kang putih. Iku labsul abyadi nganggo dodot kang putih, dan disunahkan ketika kita itu ingin melakukan sholat Jumat untuk memakai pakaian serba putih ya, memakai sorban putih ya, bajunya baju putih, kalau mungkin pakai sarungnya putih, atau mungkin pakai gamis atau jubah itu warnanya yang putih, atau mungkin pakai rida seperti ini yang putih, itu kesunahnya seperti itu. Nah, sekarang yang 05 al-khamisu ta kang kaping 5. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku al-insatu nengklengake. Iku al-insatu nengklengake fil khutbati ing dalem khutbah. Kesunahan melakukan salat Jumat yang nomor 5 yaitu sunnah bagi orang yang melakukan salat Jumat yaitu seksama mendengarkan khutbah. Jadi konsentrasi ketika khutbah disampaikan itu didengarkan dengan konsentrasi penuh. Nah, asadisu ta kang kaping 6 iku atakbiru iku atabakiru ya, iku atabakiru isu-isuan. Iku atabakiru isu-isuan ila masjidi maring masjid. Ila masjidi maring masjid li ghairil khatibi kedue sakliyane wong kang khotbah. Li ghairil khatibi kedue sakliyane wong kang khotbah. Jadi kesunahan melakukan salat Jumat yang nomor 6 itu disunahkan bagi orang yang melakukan salat Jumat selain khotib untuk berangkat ke masjid itu pagi, untuk berangkat pagi ke masjid bagi selain khotib. Nah, yang dikehendaki berangkat pagi itu terjadi khilaf. Jadi yang dikehendaki dengan berangkat pagi-pagi ke masjid itu terjadi khilaf di antara para ulama, yaitu ada beberapa pendapat. Yang nomor 1, ada yang mengatakan berangkat pagi itu kapan, yaitu sejak terbit fajar. Sejak terbit fajar sodik, berarti semenjak masuknya waktu subuh. Itu kalau menurut qaul yang sahih. Nah, di antaranya pendapat itu ada pendapatnya Imam Nawawi dan mayoritas ulama. Jadi menurut pendapat Imam Nawawi dan mayoritas ulama, yang dikehendaki sunnah untuk berangkat pagi-pagi itu adalah semenjak terbitnya fajar sodik. Nah, pendapat yang kedua yaitu yang dimaksud pergi pagi-pagi, sunnah pergi pagi-pagi untuk ke masjid melakukan salat Jumat yaitu sejak terbit matahari. Sejak terbit matahari ukurannya. Nah, pendapat yang ketiga yang dikehendaki berangkat pagi itu adalah waktu sebentar setelah tergelincir matahari. Itu menurut Imam Qadhi Husain dan juga Imam Haramain. Namun pendapat ini termasuk pendapat yang lemah atau bahkan rusak. Mungkin yang dikehendaki ialah permulaan siang. Jadi seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1,
Ma hukmu sholati Jum'ati? Apa hukum melakukan sholat Jum'ah? Apa hukum melakukan sholat Jum'ah? Pertanyaan yang nomor 2, ma surutu syahatia? Apa syarat-syarat melakukan sholat Jum'ah? Syarat-syarat melakukan sholat Jum'ah itu apa saja? Pertanyaan yang nomor 3, ma arkanul khutbataini? Apa rukun-rukun khutbah 2? Ma arkanul khutbataini? Apa rukun-rukun khutbah 2? Pertanyaan yang nomor 4 ya, nomor 4. Ma ya a'dharu tarkis Jum'ati? Udzur apa saja diperbolehkannya meninggalkan sholat Jum'ah? Udzur apa saja diperbolehkannya meninggalkan sholat Jum'ah? Bima, pertanyaan yang nomor 5 ya. Pertanyaan yang nomor 5, bima tudrakul Jum'ah? Ukuran orang bisa dikatakan menemukan sholat Jum'ah itu agar ukurannya bagaimana? Pertanyaan yang nomor 6, ma sunanu Jum'ati? Apa sunah-sunah melakukan sholat Jum'ah? Jadi ketika kamu melakukan sholat Jum'ah itu kesunahan apa saja yang disyariatkan? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.